pemirsa, dukung channel kami dengan cara like, subscribe, share video ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. PT Aksa Energi Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang penambangan yang beroperasi di wilayah hutan desa Genjeng, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, diduga banyak melakukan pelanggaran. Selama perusahaan ini operasi penambangan belum memenuhi kewajiban sesuai yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu menempatkan minimal 1 peleton petugas penanggulangan bencana dan kebakaran hutan. Selain itu, perusahaan tersebut juga belum membuat penampungan air apabila sewaktu-waktu hujan turun, supaya sedimen tanah dan batu tertampung, sehingga tidak langsung ke sungai maupun ke sawah warga sekitar. Hal ini mendapat tanggapan serius dari Hamid Effendi, Ketua salah satu LSM Lingkungan Hidup Nganjuk. Ia meminta kepada pemerintah daerah maupun pusat untuk datang langsung melakukan sidak supaya mengetahui keadaan galian yang ada di desa Genjeng. Ia juga menyayangkan perusahaan yang telah lama beroperasi tetapi belum memenuhi kewajiban klausul yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri LH dan Kehutanan. Itu yang dilakukan oleh PT Aksa, itu ada beberapa SOP kesepakatan dengan pemerintah itu diabaikan. Di Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK 295 garing Menteri garing Setjen garing PLA garing 4 tahun 2022 itu banyak SOP yang terabaikan gitu. Mungkin termasuk air resapan yang seharusnya menampung pada saat musim penghujan tiba. Kalau itu dilewati otomatis nanti akan berdampak ketika turunnya hujan, sedimen itu akan ikut ke jalan atau ke sawah penduduk sekitar. Ya, karena ini mendekati musim penghujan, kami meminta kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk segera melakukan kunjungan atau melakukan sidak di tempat galian PT Aksa agar SOP yang seharusnya diterapkan di situ segera diterapkan, karena ini menyongsong musim penghujan sehingga nanti kedepannya tidak muncul bencana di daerah lingkungan galian itu. Sementara Suharono, PLT Kalak BPBD Kabupaten Nganjuk mengatakan hingga saat ini belum ada koordinasi dari pimpinan PT AEI ke kantornya. Karena perusahaan ini telah lama beroperasi, maka pihaknya akan mendatangi tambang agar supaya penambang segera memenuhi kewajibannya, yaitu melakukan koordinasi dengan BPBD dan menempatkan minimal 1 peleton petugas untuk mengantisipasi terjadinya bencana. Saya Harono, sementara ini menjadi pelaksana tugas di Kepala BPBD. Berkenaan dengan hal tersebut, yaitu kerjasama antara BPBD dengan pelaksana galian yang ada di hutan tentang karhutlanya, sampai saat ini dan sudah saya tanyakan teman-teman itu masih belum. Mungkin mereka berpandangan bahwa mereka itu kan nambang, hubungannya dengan kebakaran hutan itu mungkin dipandang jauh, tapi juga tidak bisa begitu. Ya. Di perizinan mereka sudah tertera itu melakukan kerjasama dengan BPBD tentang karhutlanya. Karhutla itu menjadi salah satu tugas kami. Mereka belum. Jadi kalau secara spesifik tentang kerjasama itu belum. Tapi kalau sudah saya melihat seperti itu, nanti akan kita akan ke sana menggugah mereka. Karena apa? Tidak cukup hanya nambang saja, tetapi kewajiban yang lain juga bisa terpenuhi dengan adanya kami mungkin ke sana. Kerjasama itu bisa dibentukkan macam-macam ya Pak. Jadi misalnya kalau mereka sudah diharuskan mempunyai 1 regu untuk
pemadam atau penanggulangan bencana. Nah itu kami mungkin dalam hal manajemennya, dalam hal pelaksanaan teknisnya, itu mungkin yang sampai saat ini yang bisa saya ketahui tentang PT Aksa yang beroperasi di lahan hutan yang ada di Kecamatan Loceret. Hingga saat ini pihak perusahaan belum dapat dikonfirmasi saat sejumlah wartawan melakukan peliputan dilarang masuk pihak keamanan. Informasi tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Salsabila izin undur diri dan sampai jumpa.